salah satu cara saya belajar adalah melalui traveling. Itu belajar dari alam, belajar dari pengalaman. Saya malah dengan banyak jalan-jalan lebih banyak bersyukur. Tabi pun, kita berjumpa lagi dalam Selusur Budaya Lampung Mencatat untuk episode kali ini. Bersama saya seorang narasumber, pasti udah banyak yang tahu nih, apalagi yang aktif di media sosial. Amin. Ya. Ada Travel by Dedi. Halo. Tabi pun Mbak. Ya Tabi pun. Sehat Dedi? Alhamdulillah sehat. Oh, harus sehat ya. Jadi YouTuber, traveler, jadi dosen juga, Iya. terus jadi brand ambassador beberapa produk. Belum lagi endorse-nya banyak sekali. Amin. Terakhir dari aktor. Iya. Mana dulu yang mau kita bahas? Aduh, yang mana ya? Seharian niaganya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu latar belakang Dedi. Iya. Jadi Travel by Dedi dalam kurung dosen bertualang. Iya, betul. Ada kata dosen di situ. Betul. Aslinya seorang dosen awalnya atau gimana? Iya, sebenarnya memang profesinya akademisi. Oke. Sampai sekarang masih jadi dosen. Oh iya masih. Dosen bersertifikasi pula. Iya, di mana aja tuh? Jadi mengajar di 6 kampus. Oke. Ya, terus tapi hobi jalan-jalannya sudah dimulai sejak SMA. Oh. Yang ternyata jalan. Ntar dulu, dosennya mata kuliah apa? Kalau aku kan S1-nya hukum, Oke. S2-nya MSDM, sekarang S3-nya marketing, nggak ada yang nyambung tuh sebenarnya. Jadi karena nggak ada yang nyambung, Profesi nggak linear, YouTuber. malah makin luas, makin apa namanya, makin luas ya. Artinya kan benar ya, berlaku bahwa apa yang menjadi pekerjaan atau profesi kita tuh nggak mesti sesuai dengan disiplin ilmu kita. Dan Gitu ya. pun macam-macam, ngajar manajemen, ada yang perhotelan, ada Itu yang tadi 6 kampus pariwisata. di Lampung semua? Nggak ada dosen jarak jauh ya belum? Oh, masih di Lampung juga. Oke, Travel by Dedi. Kenapa pakai nama di akun media sosialnya pakai Travel by Dedi? Maka punya traveling itu udah passion. Kalau traveling itu intinya kayak apa, mau jauhnya kayak apa, tetap bahagia. Gitu ya. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi Ada kepuasan passion. sendiri. Betul sekali. Oke. Awal sekali itu, apa memang menjadi target atau tujuan menjadi seorang YouTuber? Oh Atau enggak, ini ngalir aja? ngalir aja. Jadi Nah, memang gimana tuh ceritanya? hobinya memang jalan-jalan. Oke. Sambil dulu sekolah ya, SMA 9 dulu, alhamdulillah ranking, Oh, ya, masuk oke. Unila pun tanpa tes. Oh ya, dulu. jalur undangan ya. Jalur undangan. Alhamdulillah di Unila pun salah satu yang terbaik. Jadi kerja pun nggak ngelamar, disalurkan oleh Unila Oke. waktu itu. Nah, karena memang belajarnya serius, maksimal, sehingga harus ada yang ngobatin nih, ngobatin capeknya belajar, Oke. yaitu jalan-jalan tadi. Oh, karena memang hobi juga. Iya, betul. Jadi tinggal mengatur waktu pada saat lagi senggang jalan-jalan. Iya, betul. Dulu sih, awal-awal sih solo backpacker, pakai uang sendiri. Karena memang dulu dapat beasiswa. Jadi bulanan beasiswa itu ada, dikumpulin Memang niat mau jalan-jalan kemana iya, gitu sambil ya? kerja juga. Jadi adalah Sabtu Minggu jalan kita dari kilometer Indonesia sampai ke Papua kan nyicil-nyicil, nggak kerasa udah 19 provinsi gitu. Itu tahun berapa kira-kira? Itu udah tahun berapa ya, dari zaman kuliah udah Maksudku nggak kerasa masih lagi. belum tren Oh, belum. gitu-gitu kan? Belum banget. Instagram belum ada, handphone pun belum ada. Jadi banyak foto-foto yang pakai klise itu, Yang dicetak ya? yang dicetak itu. Iya. Iya, iya. Kalau untuk Instagramnya sendiri dari tahun 2017. 2017. Dimulai dari Instagram, belum ke YouTube atau gimana? Jadi kalau video yang pendek taruhnya di Instagram, video yang panjangnya dulu awalnya itu seperti didokumentasin aja di YouTube, nggak diharapkan untuk tumbuh. Iya. Ternyata organik Mbak, tumbuh 1.000 subscribe sampai 4.000 jam Sekarang tayang berapa? sampai. Sekarang YouTube itu hampir 8.000-an. Hampir 8.000. Iya, kalau Instagram juga belum banyak, masih Udah berasa 20-an ribu. penghasilan dari Sudah, YouTube? alhamdulillah, karena sudah lama. Oh, sudah lama. Jadi Oke. ternyata karir sebagai traveler itu bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Bisa. Dan itu tanpa disadari ya. Itu tadi ya. Jadi itu kita buat video, taruh, kok banyak yang nonton. Oh, jadi makin semangat Makin lagi semangat. uploadnya ya. Oke. Terus gini, seiring berjalannya waktu, ini kan akhirnya jadi orang akan bilang, ketika orang bilang selebgram Lampung, asal Lampung maksudnya, YouTuber dari asal Lampung akan tersebut juga nama Dedi di situ. Nah, itu mulai berasanya pas kapan? Mulai berasanya itu pada saat sudah dapat endorse hampir 300. Jadi brand ambassador hampir 10-an. Ada beberapa kontrak kerjasama yang nilainya lumayan. Oh, ternyata ini
ada rupiahnya ya di profesi yang ini sebagai seorang Tetap jalan nggak itu? tetap jalan Tetap karena kan jalan. memang kan sudah dapat sertifikat dosen Mm-mm. dijualin negara nggak tridharma Oh, perguruan iya. tingginya kan nggak boleh hilang gitu. Oke, Jadi jadi harus tetap jadi sambil traveling tetap bawa laptop buat jurnal internasional penelitian publikasi tetap. dan Iya. itu juga kan mengisi materi juga kadang-kadang diundang juga untuk Ya, seminar jadi dan ini ada lain-lain kan. profesi baru lagi public speaker. Jadi narasumber untuk pelatihan pariwisata di beberapa kabupaten dan kota. Oke. Kemudian juga jadi narasumber di beberapa perusahaan dan kampus. Dulu sebelum musimnya ngevlog, tadi kan dibilang bahwa disimpan dokumentasi. Iya. Nah, ketika sudah mulai udah ada Instagram, sudah YouTube. Nah, dimulai ngevlog pertama kali inget nggak? Ini 2017. Apa tuh kontennya? Makin ke Instagram, terus ada yang like, ada yang komen, terus akunya sibuk kerja gitu. Kan sambil kerja sambil jadi dosen. Beberapa tuh ada yang seperti ini yang, "Bang, minta nomor rekeningnya." gitu. Oh, buat apa? Nggak, ntar sebutin nama aku aja bang, ntar aku transfer 100.000 waktu itu. Oh. Aku pikir itu penipuan, kan belum paham itu namanya endorse. Oh, tak usah, duit gue lebih banyak. Dan ntar nggak sebutin nama, apa sulitnya sih. Cerita teman-teman, itu namanya endorse. Ambil aja. Oh, baru sadar. Oh, ternyata begitu. Ada beberapa follower yang memang senang kalau namanya disebut pada saat aku traveling gitu. Misalkan gini, Eko sekarang saya lagi di Barcelona, sehat-sehat ya gitu. Banget. Oh, gitu. Iya, iya. Terus sejauh ini apakah traveler dan lebih ke YouTuber sebenarnya sekarang ya? Jadi Influencer. influencer tuh luas di situ, di Masuk dalamnya di semua, bisa di semua. vlogger, blogger, YouTuber. Oh, ya. Terus gini, Dad. Kan muncul juga nih di Lampung banyak ya. Pasti semua orang yang bermain media sosial ketika dia eksis, Ya. disadari atau enggak dia akan punya tujuan pengen jadi influencer. Gitu Oke. kan. Bahkan sampai ada yang memancing dengan beli Beli follower, Beli followers, like, ya. ya kan? Kebetulan aku ngajar juga di salah satu kampus di Dharma Jaya. Prodi baru namanya bisnis digital. Oke. Jadi cetakannya adalah anak yang bisa berpotensi menjadi influencer, YouTuber. Jadi kita ajarkan tuh cara-cara bisa dapatkan follower dengan cara real, engagementnya, terus interaksinya, algoritma itu bisa dipelajari semuanya sebenarnya. Gitu. Oke. Terus gini, soal endorse. Nah, endorse tadi kan punya banyak sampai sekarang pun termasuk baju yang dipakai ini pasti endorse. Pasti endorse ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya itu terus-terusan selalu ada hampir setiap hari atau gimana? Terus, jadi kadang sehari itu bisa 3, 4 gitu. Jadi malah kadang Pilih-pilih nggak sih? Ada yang dipilih nggak? Ada produk yang kayak, aduh kayaknya nggak pas nih sama gue gitu. ada waktu itu ada beberapa tawaran untuk apa ya? Celana renang gitu ya. Oh iya. Cuma kan aku kan dosen akademisi nggak bisa dong pasang foto itu di Instagram Iya, gitu. iya, Jadi iya. ada yang ditolak. Ada beberapa juga yang produk yang memang tidak, maksudnya tidak sejalan dengan akademisinya, memang nggak boleh. Memang nggak Nggak boleh. boleh. Terus itu ada tarifnya nggak sih? Tanpa menyebutkan berapa nilainya, tapi ada ya? Ada. Jadi pada saat mereka DM, mereka sudah langsung, Bang Didi minta press rate-nya gitu. Sudah otomatis nggak bibu lagi langsung. Tapi kalau untuk Kasih. produk baru, Ya. dibantu juga maksudnya. Oh iya, aku malah selama pandemi kemarin itu kan jadi narasumber. Waktu itu bareng acara Pak Gubernur, kalau nggak salah di Hotel Sheraton gitu. Di depan publik aku bilang untuk UMKM yang memang terkena dampak pandemi, jangan takut-takut minta bantuan. Aku kasih free gitu, nggak apa-apa. Malah waktu bulan puasa, nggak pernah beli makanan sama sekali. Dikirimin tuh bisa 4-5 setiap hari. Jadi apa kenyang juga gitu. Ya, Dan ngebantu teman-teman lah. mereka bayarnya dengan produk. Iya, ada juga yang ngasih duit gitu. Udah Mbak, nggak apa-apa Mbak, duit aku lebih banyak Mbak, gitu. Supaya mereka benar-benar nggak ngasih, karena nggak tega loh. Iya. Nggak tega. Gitu. Mereka sedang membuka. Mereka struggle banget baru gitu. memulai Iya, ya. Oke. Kira-kira potensi dari anak-anak Lampung Iya. itu untuk menjadi seorang influencer kuat nggak sih? Wah, jadi pertama mereka harus temukan dulu passionnya, bidangnya apa gitu ya. Kalau sudah ketemu passionnya, terus konsistensi di situ, dan jangan lupa kalau buat konten tuh harus menginformasi, mengedukasi, dan menginspirasi. Itu seperti itu. Jadi kalau mau populer tuh banyak jalurnya sebenarnya. Ada jalur hujatan, Betul. ada jalur prestasi, ada jalur inspirasi. Nah, sensasi. Tinggal dipilih aja mana yang nyaman di kita. Kalau aku berpikirnya gini, kalau mau yang awet kah? Iya, mau kalau yang awet sih?
rekam jejak kan jahat, Mbak. Betul. Jadi kalau misalkan aku Jejak udah digital iya kan udah nggak bisa betul, iya. dibuang. Kalau aku meninggal dunia, kepengennya sih apa yang udah pernah aku buat itu ditonton orang jadi pahala aku di alam kubur sana gitu sih. Menginspirasi. Sampai ke situ ya. Iya betul. Karena gini, bisa aja kita buat konten yang banyak ditonton orang, tapi itu orang nontonnya itu terinfluence negatif. Iya, Kan jadi dosa buat kita. betul. Tapi yang nonton banyak, bisa gitu. Tergantung mau apa nih? Iya. Mau pengen yang nonton yang banyak atau Nah, yang mudarat apa yang manfaat gitu ya? kalau aku lebih milih ini buat konten yang menginformasi, mengedukasi dan menginspirasi. Kalaupun essence-nya nggak banyak, job offer-nya bertabur. Tapi suka dapat ini nggak DM Hmm. hujatan gitu-gitu. Sampai dengan sekarang sih karena memang jalurnya positif-positif terus, yang terlalu menghujat tuh nggak ada. Jadi masih semuanya itu dianggap sebagai apa ya, teman baru, sahabat baru, ngobrol, interaksi. Jadi Oke. kalau mau berantem tuh nggak ada judul. Yang aku upload kan yang bagus-bagus semua. Iya. Ya mungkin aja ada orang sirik gitu ya. Apa ya? Dicari-cari aja ke kelemahannya atau pernah nggak ngalamin seperti itu? Dikritik Mungkin maksudnya, tapi dengan cara yang kurang enak. Tapi dia kan nggak boleh sekarang kalau mengkritik langsung di situ oh kan. takut Jadi kena undang-undang ITE ya. lewat undang-undang ITE. Jadi lewat DM atau Sekalipun gimana. ada, aku anggap itu aja apa namanya sayang sama kita. Jadi kita Peduli ya. jadi lebih apa namanya peduli lagi dengan diri kita. Oh ini salahnya di sini. Sekalipun nanti dia ternyata isinya tidak ada karena memang kapasitasnya jauh dari itu, tapi kita anggap aja oke deh, nggak apa-apa, nggak masalah lah itu mah. Jadi anggap aja kalaupun ada yang menghina Mbak, dia lempar batu, kerikilnya kita susun, kemudian setelah tinggi kita di atas kerikil itu, jadi lebih tinggi Oh, gitu. gitu ya. Jadi gimana pun juga positive thinking aja ya. Iya, jadi fokus kepada yang bagus-bagus aja. Sekarang gini, kalau orang pengen jadi influencer, hal apa yang harus dipunyain oleh orang itu? Hal mendasarnya. Iya, dia pertama harus ciptakan personal branding. Oke. Personal branding orang tuh beda-beda. Ada yang komedi. Kalau aku kan memang dikenal sebagai traveler. Mm-mm. Jadi enaknya traveler itu kemana-mana itu temennya banyak. Iya. Tempat nginepnya ada aja. Ada aja. Iya, jadi eh, Jadi lebih irit ya. jadi lebih irit betul. Nah, setelah tercipta personal branding, nanti itu koneksi link itu ngalir gitu aja, Mbak. Jadi kayak aku tuh dari traveling itu akhirnya bisa jadi asesor pariwisata, bisa jadi narasumber, main film gitu. Terus host TV, kemudian public speaker, macam-macam lah. Akhirnya semua masuk di situ. Iya, jadi malah personal branding travelernya itu jadi kayak semacam pondasi kuat gitu. Iya, iya, iya. Terus tadi gini sempat nyinggung soal ini film tadi ya. Ya, Ikut main film udah berapa film nih, Den? jadi sebenarnya waktu awal-awal tuh Mbak, bantu teman-teman aja di Lampung. Mereka ingin buat film, Film tapi indie awalnya. film-film indie, awalnya film indie. Main 3 film indie pertama tuh nggak ada yang dibayar semuanya. Jadi gue bilang, yang penting teman-teman semangat, ayo gue ikutan Tapi basic main film atau teater atau Nggak ada. peran ada? Nggak ada sama Hobi. sekali. Iya, belajar otodidak dan otomatis. Karena udah, bang ini ada peran jadi begal. Bisa nggak? Gue bilang bisa. Udah. Terus bang ini ada film jadi Pak RT bisa nggak? Bisa. Ini ada film jadi Ustadz bisa nggak? Bisa. Udah. Main-main. Jadi akhirnya terasah dengan sendirinya. Dan ternyata suka. Iya ternyata suka banget karena apa ya beda lagi gitu. Mm-mm. Dan pada saat ditawarin main film yang untuk jalur bioskop, membawa nama pariwisata Lampung juga, makin suka lagi. Dan alhamdulillah film sudah tayang. Total udah berapa film ya? Kalau ini berapa? Kalau indie itu mungkin sekitar 3 sampai 5 lah ya. Mm-mm. Kalau yang nasional ataupun festival itu yang jalur bioskop 3. 3. Ya mudah-mudahan kalau aku sih berpikirnya orang tuh start dari bawah pelan pasti lama-lama ada di Yang atas penting juga. grafiknya Iya, naik betul. ya. Betul. Total tadi ada film indie sama film apa tadi? Jalur bioskop, Festival. industri ya. Festival. Film festival juga ada nih kita. Yang paling menarik apa? Wah, ini udah 3 film terakhirnya udah menarik semua nih karena udah menyangkut seni dan budaya. Atau karakter mungkin yang diperankan mungkin nggak? Iya, kalau di film boleh disebut ya. Boleh dong. Film yang Ayuda dan Jalan Pulangnya itu kan mengangkat pariwisata Lampung. Mm-mm. Itu aku berperan sebagai Om Agus di situ. Apa itu karakternya gimana? Karakternya itu dia sebenarnya humanis ya, nggak seperti sinetron yang galak-galak bener, jahat-jahat bener, enggak. Dia humanis. Humanis artinya seperti layaknya orang biasa, Ya. cuman lebih banyak main dalam gitu ya, main Oke. dalam. Kalau di film yang kedua, Hikayat Pendekar Kakot, itu mengangkat budaya silat Lampung.
jadi pendekar. Oh, jadi pendekar. Pendekar Ya. yang baik atau yang jahat? Yang Antagonis baik, apa yang baik, yang protagonis? baik, Oh, yang yang baik. baik, oke. Ya, jadi harus di kontraknya itu harus ngitemin kulit, ngurusin kulit, numbuhin cambang, kumis, bisa silat. Jadi latihan semua tuh. Jadi butuh waktu berapa lama tuh untuk Kita dikarantina numbuhin? dulu 7 hari untuk latihan silatnya. Terus untuk numbuhin kumis ini kan memang setiap hari dipotong. Oh, memang ada. Memang ada. Jadi kalau udah Dibiarin seminggu aja? udah gondrong banget gitu. Oh, Kalau film yang ketiga untuk festival ini lebih unik lagi, lebih seru lagi karena alhamdulillah bisa berkesempatan belajar langsung dengan Kak Iswadi. mm-mm. Satu frame juga dengan beliau. Jadi lawan Ini mainnya dengan Iswadi iya Pratama langsung ya. itu suhu banget. Terus Judulnya apa? Serdam the Serdam. Serdam the Dead Whistle. Ya, jadi aku berperan sebagai Pun Ibrahim itu seperti tetua adat gitu yang agak antagonis gitu ya. Dia ingin tipikal yang ingin kemauannya dituruti tanpa memikirkan yang lain. Jadi agak antagonis di situ. Tantangannya di situ harus pakai bahasa Lampung. Oh, Sementara lidah ini Sunda abis gitu. jadi walaupun bukan bahasa tapi logat kali ya. Bahasa Lampung dan logatnya udah dikuasain. Jadi Gitu. Oke. logat Lampung kan beda-beda tuh ya. Tapi praktekin dong. Satu ini gimana? Apa yang mana? Indo kepa Satu dialog. Joni gitu. Ada yang seperti itunya. Jadi pada saat diucapin tuh kurang latihan terus. Jadi mau nggak mau akhirnya reading terus sama Kak Iswadi. Untungnya beliau tuh mau ngasih ilmu, mau apa namanya nemenin reading awal gitu sampai akhirnya ya alhamdulillah dapat yang dimauin sutradara gitu. Jadi setiap perjalanan itu adalah pelajaran mungkin ya. Betul sekali. Nambah lagi ilmu. Di film-film pun kita bisa ambil hikmahnya gitu kan. Ini film Sedam nih bagus banget ide ceritanya gitu ya. Ada beberapa adegan yang aku tuh cuma ngomong satu patah dua patah kata tapi di dalamnya itu hancur, campur aduk, harus nangis, harus gimana gitu. Jadi lebih ke ekspresinya. Iya, berat banget gitu. Sampai sutradaranya sama produser bilang ini cuma 2 kata, tapi di dalam ini itu ada perasaan yang campur aduk dan harus kelihatan di wajahnya. Wah itu berat banget buat kita yang memang gak ada basic theater, basic acting kan sulit Mbak. Iya, Tapi untungnya konsultasi sama Kak Iswadi, dia kasih banyak clue lah. Jadi profesinya udah banyak nih sebagai influencer itu mencakup sampai ke film-film segala. Iya. Apa yang menjadi yang selalu dikedepankan ketika berhadapan sama klien, berhadapan sama orang yang memesan kita gitu? Apa yang dikedepankan? Yang pertama memang attitude Mbak ya, attitude itu kalau kata orang sih is a little thing but make a big impact. Jadi artinya Kecil apa? hal kecil tapi bisa memberikan impact yang besar gitu. Kemudian kita juga harus paham bahwa pada saat kita dipercaya untuk mempromosikan sesuatu itu adalah tanggung jawab yang besar. Jadi jiwa raga hati kita memang harus betul-betul memenuhi, memberikan faktor wow kepada sang klien. Jadi tidak hanya memenuhi ekspektasinya, tapi harus melampaui ekspektasi. Dengan demikian kita akan dipakai terus jasanya gitu. Kalau buat Dedi sendiri, belajar itu bisa dengan cara apa aja? Wah, saya belajar tuh bisa dengan banyak hal. Salah satu cara saya belajar adalah melalui traveling. Itu belajar dari alam, belajar dari pengalaman. Saya malah dengan banyak jalan-jalan, Mbak, malah lebih banyak bersyukur. Iya. Terus malah jadi orang lebih baik lagi. Karena apa? Karena kalau sendirian traveling bawa tas Thailand, Kamboja, Vietnam sendirian kan bisa aja Mbak dijahatin orang, dibunuh atau segala macam. Akhirnya kita membuat diri kita jadi rendah hati, terus attitude-nya bagus, punya prinsip, harus jadi orang baik supaya dipertemukan orang-orang baik. Kalaupun bertemu dengan orang jahat, insya Allah dijaga sama Allah. Seperti itu. Pelajaran penting. Untuk Lampung sendiri, hal apa yang paling menarik untuk dieksplor bagi seorang influencer? Lampung itu paket lengkap, Mbak. Jadi dia pariwisatanya keren banget. Wisata seni, ada budaya, adat istiadat, alam, kemudian dari gunung, laut, pantai itu lengkap, paket lengkap. Ya jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk menjadi influencer, temanya traveling, ini Lampung sudah menyediakan semuanya. Iya, tinggal explore yang dekat-dekat, terus buat foto yang bagus, buat video yang bagus. Kalau nggak bisa belajar pelan-pelan, upload konsistensi, berikan informasi, berikan edukasi, berikan inspirasi. Lama-lama naik. Jadi lakukan hal yang baik-baik aja, Iya. tetap juga akan bisa mencapai yang baik juga. Nggak mesti melakukan sensasi. Dan semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Iya.
Ada juga sih, tapi kadang-kadang instan juga dia Isi come kepopulerannya. isi go, Oh iya. iya betul. Isi come isi go dia. Jadi kalau Cepet cepat dapet, datang cepet cepat pergi keluar, lagi. iya. Iya. Kita yang organik aja. Tapi kan dengan organik itu orang jadi tahu apa namanya, nama kita itu terngiang-ngiang itu lama gitu. Kesannya, Kesannya kesan itu lama. buat orang Iya. ya. Oke. Terus merasa sudah menjadi seorang influencer yang paling dikenal nggak gitu? Enggak sekarang juga, ini? Mbak. Sekarang tuh masih banyak belajar juga. Cuman beberapa vendor, beberapa klien tuh kadang suka bilang, Bang Didi kan sebagai vlogger nomor satu. Aku bilang bukan vlogger nomor satu, jangan sebut itu nanti. Banyak yang ada di atas aku lagi. Eh, Mungkin mereka punya penilaian tersendiri. Terus aku bilang, aku juga masih banyak belajar. Terus nggak berhenti sampai di sini juga. Jadi sebisa mungkin lebih banyak memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalaupun influencer itu mempunyai tugas dan tanggung jawabnya itu tidak hanya untuk mempromosikan yang besar-besar saja. UKM-UKM kecil, kemudian orang-orang yang perlu iya. dibantu itu tanggung jawab kita. Jadi jangan Dengan tanpa dibayar pun gitu. iya, jadi jangan cuman mau tenar sendiri Oh iya, betul. gitu Betul, ya, betul. membantu yang mereka membutuhkan. Kemarin juga kita ada perkumpulan apa namanya, klub nonton ya, jadi sinias film duduk bareng segala macam, terus aku dikasih kesempatan ngomong, aku bilang sama teman-teman, eh, aku akademisi, kemudian eh, punya profesi influencer juga kebetulan dan aktor film juga. Jadi teman-teman kalau memang mau buat karya, membuat film, mungkin kesulitan cari apa namanya pemeran yang harus dibayar, aku ikhlaskan dibayar. Yang penting teman mau Dibayar. berkarya, iya gitu. Iya, iya, iya. Toh Dan rezekinya kan nggak bisa hanya dari di yang situ aja, lain. iya. Iya, oke. Buktinya beberapa film yang bioskop juga aku dibayar profesional kok karena memang ada budgetnya. Iya. Kalau teman-teman nggak ada budgetnya, ya masa dibiarkan nggak berkarya kan kasihan banget. Oke. Gitu. Ya, hal yang sangat menarik itu ketika Dedi bilang ya udah kalau memang nggak ada budgetnya ya udah kita bantu. Iya, nggak masalah. Yang penting jadwal nggak tumburan. Ayo kita Jangan sampai berangkat. gara-gara aduh pengen Mas Dedi lo yang promosi. Sering tapi kayak gini, gimana? Mbak. Sering Jadi kayak gini. minder duluan. Ketemu temen gini. Dia tadi jadi nggak ditelepon sama bapak ini sama dulu? Enggak, kenapa? Enggak, kemarin itu dia minta ini. Tapi oh ini mah nggak bisa nih, pasti budgetnya mahal, pasti budget tinggi nih skalanya nasional. Aku bilang ya ampun. Enggak seperti itu loh. Iya. Ngobrol aja. Kadang-kadang juga nggak semuanya dinilai dengan uang kan, Mbak? Iya, betul. Iya, link, persahabatan, persaudaraan tuh jaringan lebih. yang Nah, pasti, jaringan jadi iya, bertambah. itulah yang membuat sampai dengan sekarang tuh bisa bertahan, senyum, teman banyak di mana-mana. Karena itu, Mbak. Semua nggak dinilai dengan uang kok. Nama lengkapnya siapa sih? Dedi Sulaimawan. Dedi Sulaimawan. Ya. Oke, tapi orang lebih seneng kalau orang taunya Dedi Travel by Dedi, gitu iya. aja. Kalau aku keluar kota kemana-mana tuh Travel by Dedi lebih terkenalnya. Nah, sekarang kita masuk di menit-menit terakhir nih, Den. Oke, Tadi dibilang Lampung ini punya potensi yang komplit, paket komplit. ya. Lu mau apa di Lampung ada. Mm. Ya, lu mau eksplor tentang apa? Pariwisata, produk, lain-lain semua ada. Nah, gimana nih caranya? Apakah merasa Lampung ini sudah mulai dikenal di luar? Maksimal Dari maksudnya, secara ya, maksimal. dari kacamata aku pribadi gini, dulu orang kalau buat film itu pilihannya Sumba. Sumba. Sekarang sudah banyak nih yang ngelirik Lampung untuk buat film. Oke, spotnya banyak. Iya, artinya apa? Artinya Lampung ini kayak muli cantik gitu ya, primadona yang sudah mulai dilirik oleh orang lain. Kalau kita sendiri nggak menggunakan kemolekan Lampung ini, akan diambil oleh orang lain. So, ayolah kita bareng-bareng, kita berkolaborasi, sebenarnya bukan berkompetisi yang kolaborasi yang menguntungkan buat karya, gunakan alam Lampung yang indah ini, terus gunakan juga potensi-potensi orang-orang Lampung, kolaborasi untuk berkarya. Jadi, Kalau dari program pemerintahnya sendiri sebenarnya udah mencakup nggak sih untuk bisa membuat Lampung ini lebih dikenal lagi? sebenarnya harus berjalan inline ya. Memang pemerintah juga punya programnya, kita juga punya program masing-masing. Tapi kita jangan terlalu berharap banyak juga. Kalaupun dapat, alhamdulillah. Ya. Kalaupun tidak dapat, kita tetap harus mandiri. Pemerintah sekarang juga lagi fokus kepada peningkatan SDM. Kebetulan aku asesor pariwisata. Jadi tugasnya adalah memang untuk menguji sertifikasi kompetensi para pemandu wisata. Dan itu adalah salah satu bentuk program dari pemerintah. Oke. Gitu ya. Dan itu kan free, gratis, nggak perlu bayar, sehingga mereka bersertifikasi, expert diakui. Nah, kesalahannya adalah kadang-kadang kita itu selalu melulu meminta uang gitu misalkan gitu ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Berharap jadi ya? Iya, teman-teman
dengan atau tanpa uang kita tetap bisa berkarya. Ya, contoh seperti apa? Film saya yang pertama itu kita bisa aja iuran, bawa bontot Antar krunya. masing-masing. Iya, bontot masih makan di tempat gitu ya, tetap jadi. Karena kadang-kadang kalau terlalu berharap nanti kalau nggak keluar kan sakit. Ya. Iya, tapi kalaupun dapat, alhamdulillah dipergunakan dengan bertanggung jawab. Kalaupun nggak dapat, nggak apa-apa, tetap berkarya. Tidak ada yang bisa menghentikan karya karena tidak dapat bantuan. Jadi karya itu harus datang dari hati, bukan dari bantuan. Nah, Gitu. itu. Buktikan dulu karyanya, Iya, gitu betul. kan. Ketika orang sudah memandang karya itu sebagai sebuah karya yang luar biasa, nanti akan ada dong. Iya, betul. Pada saat nanti kita sudah menunjukkan prestasi kita, nggak perlu diminta, nanti datang sendiri kita yang dirangkul. Gitu. Oke. Jadi daripada kita berharap yang memang belum tentu ada, kita buktikan aja dulu dengan prestasi. Dengan prestasi kita. Kalaupun dapat, alhamdulillah, nggak dapat pun tetap berkarya. Gitu. Hasilnya akan dilihat orang juga nih. Betul hasil sekali. Prestasinya. Oke, Det, 2 menit terakhir. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menyimak program ini? Dedi sekarang ini sebagai narasumber saya sebagai seorang influencer. Iya. Ya. Profesi atau julukan yang untuk saat ini memang sangat diinginkan, banyak diidamkan. Dulu nggak ada ya? Dulu nggak ada. Dulu paling gini, pengen jadi artis. Oke. Gitu. Kalau sekarang influencer itu udah artis juga kan? Panggil sana sini dibayar, Iya. endorse, belum lagi menjadi apa tuh brand ambassador Iya, dan betul. lain-lain, pembicara dan lain-lain. Nah, apa yang ingin disampaikan nih, silakan. Ya, buat teman-teman memang profesi sekarang itu sudah banyak yang bermacam-macam ya. Dulu nggak ada, sekarang tuh sudah ada YouTuber, influencer, vlogger, blogger, kemudian ada web developer, ada food stylist, macam-macam. Artinya apa? Kalau saya secara akademisi kasih nasihatnya begini, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa kamu jadikan mainan untuk meningkatkan upgrade diri. Kalau aku mainannya di film, di musik, kemudian di kuliner. Jadi jangan sampai kamu itu hanya satu saja, tapi satunya nggak maksimal. Oke. Boleh coba yang lain juga, karena itu juga cukup menghasilkan. Tapi kalau sudah satu udah expert, konsisten di situ, jadikan uang di situ, jadikan passion. Akhirnya hidupmu lebih berwarna lagi, lebih bahagia lagi. Artinya boleh juga dong, kalau kayak Dedi kan banyak nih, ada beberapa. Iya. Kalau ternyata punya satu pilihan aja tapi bisa konsisten di situ, kenapa enggak? Sekarang gini, kalau lubang income-nya ada 2, ada 3, masa ditolak? Ya. Kalau saya percaya Allah tuh kasih orang tuh unik. Artinya apa? Pasti dia punya potensi. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada tuh orang yang malas. Tinggal gimana Iya, memanfaatkan tinggal gimana. potensinya ya. Kadang-kadang kalau, aduh gue nih di sini nih nggak dapet duitnya nih, nggak bisa berkembang nih. Boleh coba subsektor ekonomi kreatif lainnya. Siapa tahu di situ ada. Tapi dianalisa juga kita nggak berkembang karena apa. Tapi kalau kita bisa konsisten di satu bidang itu dan itu expert, itu luar biasa juga. Gitu. Yang pasti menjadi seorang influencer itu bisa sambil bekerja ngapain? Bisa. Ya, Ya. kan kayak Dedi nih sebagai dosen bisa jadi influencer. Jadi kamu juga misalnya ada yang pelajar, mahasiswa, atau Bisa. guru atau apapun bisa. Bisa. Dan dari influencer bisa dapatan lebih gede lagi. Cuannya lebih gede lagi nih. Thank you ya Dedi ya. Iya, sama-sama Mbak. Sukses selalu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para Amin. pemirsa yang menyimak YouTube dari Dewan Kesenian Lampung ini, karena Dewan Kesenian Lampung juga terus berbenah Ya. untuk menjadikan eksistensinya lebih dirasakan, lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya di Provinsi Lampung. Salah Amin. satunya dengan menghadirkan diri sebagai narasumber. Amin. Sukses selalu, terima kasih. Oke, Kita akan thank you jumpa Mbak lagi Novi. di lain Oke, kesempatan. siap. Thank you. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Tabi pun. Bye.